ruang Zoom juga Pak. Baik, sama-sama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang di hotel sudah mulai bergabung masuk ke ruangan, dan di ruang Zoom juga sudah bergabung. Pada kesempatan ini, pagi ini, pemateri narasumber kita sudah hadir, Pak Pepen, untuk melanjutkan diskusi tentang hal-hal apa yang sudah dibuat oleh Prodi kemarin. Dan sudah ada beberapa juga rancangan itu yang dikirim sama Pak Samsu, mungkin ke Bapak semalam, Pak ya. Ini mohon masukannya itu. Sekiranya nanti ada perbaikan akan teman-teman perbaiki lagi Pak untuk formulasi CPL Prodinya dan CPMK-nya atau di PIO-nya itu. Baik, selanjutnya Pak Samsu, halo. Pak Sam? Iya, silakan Pak Wayan. Pak Samsu bisa memandu diskusinya ini hari ini Pak, yang untuk pembagian kelompoknya itu? Gimana mekanismenya Pak? Ya, kalau seandainya kita tidak mungkin seluruhnya barangkali Pak ya, mungkin ada volunteer yang bersedia untuk menyampaikan hasil diskusi yang kemarin, diskusi kelompok, yaitu dengan menayangkan profil lulusan, tujuan prodi, dan juga kalau misalnya sampai dengan program learning outcomes-nya. Mungkin volunteer dari beberapa program studi saja. Nah, kalau seandainya ternyata sebagian besar itu mirip-mirip, mari kita akan bahas, Pak. Ya, kalau mirip-mirip, ya mirip-mirip semua itu artinya gini, rohnya sama begitu. Rohnya sama itu bisa katakanlah roh yang sejalan dengan OBE atau yang masih belum sejalan dengan OBE. Nah, barangkali perlu ada volunteer beberapa program studi untuk menayangkan hasil diskusi kemarin. Syukur-syukur kalau dengan PLO-nya, Pak. Syukur-syukur. Begitu, Pak Samsu. Ya. Baik, Pak Samsu, silakan mungkin di ini selanjutnya kita amati teman-teman yang bersedia untuk volunteer. Silakan, Pak Samsu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi sekalian. Alhamdulillah, hari kedua pelaksanaan lokakarya, persiapan akreditasi infrastruktur dan studi pada sesi pagi hari ini. Acaranya adalah pemaparan ya tugas yang diberikan dari pemateri kemarin. Mungkin ada 1-2 perwakilan kelompok yang akan presentasi. Ya, mungkin pertama Pak Tri ya dari kimia. Gimana Pak dari aquaculture mungkin bisa sebentar. Bu Eni, gimana Bu kimia? Oh, enggak masuk. Oh ya, oke. Ada yang lain mungkin dari matematika Pak teknik mesin? Ya, dicoba berarti minimal ada 3 dulu Pak. Ya, jadi ya, 4. Boleh. Boleh. Dari aquaculture dengan dari teknik mesin. Ya, saya persilakan mungkin Pak Tri dulu ya. Silakan Pak Tri. Ya. Terima kasih Pak. Saya sudah buka untuk share screen-nya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Dr. Andes Pepen Arifin, PhD. Terima kasih Pak Pepen atas waktu sumbangan pikiran, dan insya Allah saya atas paparan dari Pak Pepen. Saya berusaha merumuskan daripada profil, kemudian PIO sampai PLO-nya. Dan memang Prodi Pendidikan Kimia sudah membuat draft sebelumnya, sehingga tidak tinggal merangkum dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Pepen kemarin, dan mohon koreksinya. Berikut izin saya share.
Pertama, profil lulusan prodi program studi pendidikan kimia STIP 4. Pertama, profil pertama yaitu untuk mahasiswa sarjana pendidikan kimia yang berdaya saing global dengan deskripsi pendidik fasilitator pembelajaran kimia kreatif dan inovatif dengan penguasaan materi kimia yang baik, memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengikuti perkembangan ilmu pendidikan kimia dan kimia. Kedua, sebagai perancang pembelajaran yang memiliki kemampuan merancang desain dan sistem opsional sesuai dengan teori pembelajaran dan mengembangkannya melalui riset. Tiga, pendidik yang komunikator yang efektif berkomunikasi secara visual, oral maupun tertulis. Dan sebagai manajer yang memiliki kemampuan mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan kimia dan laboratorium pendidikan. Profil lulusan keduanya yaitu asisten peneliti bidang pendidikan dan ilmu kimia, yaitu dengan deskripsi pengkaji permasalahan pendidikan kimia dan ilmu kimia dan memberikan alternatif penyelesaian pemecahannya, kemudian mengemasnya dalam bentuk karya ilmiah untuk dipublikasikan. Dan sebagai profil lulusan ketiganya adalah wirausahaan bidang pendidikan kimia dan ilmu kimia dengan deskripsi wirausahaan yang memiliki kemampuan beradaptasi, tumbuh, dan berkembang menjadi tenaga profesional sesuai dengan kondisi sosial, budaya, sains teknologi terkini, dan seni yang mengikutinya pada bidang pendidikan kimia atau kimia. Pak Samsu, apakah kita bisa langsung diskusi, Pak? Satu section, supaya kita tidak kehilangan itunya. Saya tidak lanjut dulu ke tujuannya ya, supaya dicek dulu terkait dengan profil lulusannya dulu. Ya, jadi supaya kita tidak hilang fokusnya. Bagaimana kalau begitu? Ya, jadi kita per section. Itu Pak Tri ya, kita lihat per section saja. Betul, Prof. Ya, baik. Ini adalah profil lulusan dari PSPK. Ya, ini ada 2 kolom, sebenarnya 3. Yang pentingnya 2 kolom ya Pak ya. Yang 1 kolom diberi judul profil lulusan, sedangkan berikutnya lagi deskripsi profil. Nah, kalau saya melihatnya yang baris kedua dan ketiga itu sebanding Pak. Asisten peneliti dan wirausahawan. Tetapi yang pertamanya itu tidak sebanding Pak. Ini sarjana pendidikan kimia berdaya saing global. Jadi apakah yang dimaksud di sini itu adalah pendidik, Pak? Nah, di situ. Pendidik Ya. Kalau pendidik, nah itu nanti sama Pak. Yang satu pendidik, yang kedua asisten peneliti, yang berikutnya wirausahawan. Ya, sebanding artinya, ya. Prodi kan lulusannya sarjana pendidikan, karena nanti kan masih dilanjut ke sertifikasi apa? PPG maksudnya. Sertifikasi guru apa? Sertifikasi. Ya, sertifikasi guru. Oh. PPG-nya Pak. Ya. Prodi itu sebatas sampai sarjana pendidikannya, nanti di untuk profesinya dia lanjut lagi ngambil di PPG. Di PPG, Prof. Baik. Pendidikan dulu. Nah, kalau yang asisten peneliti itu bukan sarjana pendidikan ya Pak ya? Ya, sarjana pendidikan juga maksud saya peluang ya. Berarti saya salah interpretasi baik kamu kalau dari itu Pak Rekan. Yang saya maksud juga sebagai bagian dari kalau dia tidak peluangnya sebagai guru itu tidak dapat, dia juga bisa menekuni sebagai asisten peneliti di bidang pendidikan. Pak Tri bisa mic-nya didekatin dikit, kurang fokus suaranya. Saya ulang, Pak Pepen. Ya.
Jadi yang saya maksudkan di sini Pak Pepen, kalau peluang pertama itu kan sebagai pendidik, Betul. pendidik guru kimia. Nah, kalau peluang di situ lulusan ini tidak memperoleh, maka peluang keduanya adalah sebagai asisten peneliti bidang pendidikan kimia dia. Kemudian begitupun juga peluang ketiganya adalah wirausahaan bidang pendidikan juga, Pak Pepen. Ya, betul Pak. Kalau itu saya paham. Saya cuma membandingkan kesetaraan antara Bapak menyampaikan di sini sarjana pendidikan kimia berdaya saing global, kemudian yang di bawahnya pun juga apakah dia bukan sarjana pendidikan kimia berdaya saing global. Harusnya kan sama ya Pak ya. Mereka kan sama-sama sarjana kimia, sarjana pendidikan kimia. Nah maksud saya itu begini, kalau kita mencantumkan di satu kolom itu satu subjek, mestinya kan yang atasnya kan yang atas dan bawahnya harus sama-sama satu subjek. Maksud saya itu begini Pak, kalau seandainya di atasnya ini itu kita ganti dengan pendidik begitu. Nah itu kalau saya melihatnya itu setara Pak. Satu pendidik, yang kedua asisten peneliti, yang ketiga adalah wirausahawan. Nah, perkara bahwa dia itu nanti harus mengikuti proses PPG dan sebagainya, nah itu urusan lainnya. Namun prodi pendidikan kimia itu memang merancang, mendesain bahwa nanti lulusannya akan menjadi seorang pendidik, seorang apalagi komunikator dan sebagainya. Itu maksud saya, Pak. Jadi bahwa sarjana pendidikan kimia itu ini hanya sebagai ini Pak, hanya sebagai apa ya? Itu bukan peran Pak, bukan peran. Peran dia setelah selesai menjadi seorang sarjana pendidikan itu nanti perannya seperti apa? Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan perannya akan menjadi pendidik kalau bisa lolos di situ. Kalau tidak, kedua asisten peneliti, kalau tidak juga bisa kewirausahawan. Nah, kalau misalnya kita tuliskan sarjana pendidikan kimia berdaya saing tinggi, itu tidak clear Pak perannya. Tidak jelas ya, tidak betul-betul jelas begitu. Tapi kalau misalkan sebagai perannya sebagai asisten peneliti bidang pendidikan itu jelas. Sebagai wirausahawan itu juga jelas. Nah, namun yang di baris pertama ini, di kolom pertama itu agak abu-abu Pak. Ya. Perumusan kalimatnya yang mohon ini masukannya Pak Ren. Misalnya pendidik, kalau misalkan Bapak masih ragu dengan pendidik, bisa saja Bapak bisa katakan praktisi di bidang pendidikan. Oh, iya. Kalau praktisi di bidang pendidikan itu bisa sebagai pendidik, bisa sebagai perancang pembelajaran, bisa sebagai komunikator dan juga bisa sebagai manajer. Nah, itu lebih luas ya. Praktisi di bidang pendidikan itu mengcover banyak sekali Pak. Bilang sarjananya. Praktisi di bidang pendidikan itu ya kan. Ya, hilangkan saja ini Pak, hilangkan saja berdaya saing global itu Pak. Nah, praktisi di bidang pendidikan itu sudah mencakup empat-empatnya itu, Pak. Nah, seperti apa ya praktisinya itu? Yaitu sebagai pembelajar kimia yang kreatif, kemudian sebagai pembelajar kimia yang memiliki kemampuan merancang dan seterusnya, kemudian sebagai seseorang yang memiliki komunikasi yang baik begitu, Pak. Ya. Nah, kalau seperti ini itu setara, Pak. Praktisi setara dengan asisten, setara juga dengan wirausahawan. Terima kasih Pak Ben. Ya, baik. Mungkin itu ya Pak Tri ya. Yang lain pun saya kira kalau ikut diskusi juga boleh ya Pak Samsu ya. Biar sama-sama kita diskusi begitu. Yang lain barangkali silakan. Kalau tidak ada lagi barangkali kita bisa lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak PP
Jadi ini ada kami dari program studi teknik S1 program studi teknik mesin Pak Pepe. Jadi terus terang baru selesai menyusun yang dalam hal penyusunan profil ini, kebetulan kami dari teknik mesin itu ada asosiasi atau badan kerjasama teknik mesin. Jadi salah satu kesepakatan dalam penyusunan profil itu ada kesepakatan secara nasional itu jadi tentang menganalisis dan mendesain serta berkontribusi dalam penyelesaian masalah rekayasa khususnya tentang teknik mesin atau sistem mekanis. Nah, saya terus terang Pak Pepe itu masih ada apa namanya agak bingung di dalam menuliskan itu profil. Jadi sementara ini kami di program studi menuliskan profil itu secara umum, artinya kami menuliskan dalam hal kemampuan. Walaupun sebenarnya kami sempat menuliskan itu misalnya profil itu adalah menjadi engineer, kemudian ilmuwan atau dalam hal konteksnya adalah misalnya menjadi seorang dosen atau peneliti. Kemudian yang ketiga itu adalah entrepreneurship. Tapi yang kami tuliskan itu adalah di kemampuan, misalnya kemampuan pertama di profil itu adalah kemampuan analisis. Jadi di situ deskripsinya itu adalah bagaimana nanti mahasiswa punya kemampuan analisis sistem mekanika yang mengikuti kajian kami di teknik mesin itu adalah konversi energi, kemudian konstruksi dan material dan manufaktur. Kemudian yang kedua, profil yang kedua itu misalnya tentang kemampuan desain. Di situ kami tidak menuliskan misalnya engineer, tapi kami menuliskan Pak Pepe itu adalah kemampuan pertama tadi analisis, kemampuan desain, dan yang ketiga itu adalah kemampuan bagaimana nanti berkontribusi di dalam rekayasa di bidang engineer itu. Ya. Jadi mungkin seperti itu Pak Pepe. Jadi kami tidak menuliskan dalam bentuk misalnya profil itu bagaimana misalnya engineer, entrepreneurship, kemudian ilmuwan. Mungkin seperti itu. Ya. Bagaimana kira-kira menurut ini Pak? Ya, saya lihat, baik. Pak Pepe agak berbeda dengan yang disampaikan ini yang di atas. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ya, jadi kita lihat lagi ya di sini supaya terlihat. Ya, ini ada dua kolom. Yang kolom pertama itu adalah perannya dari lulusan program studi pendidikan kimia, yaitu sebagai praktisi di bidang pendidikan. Nah, sebagai praktisi ini, dia harus memiliki kemampuan-kemampuan apa saja. Nah, kemampuan-kemampuannya itu adalah diantaranya sebagai seorang yang memiliki kreativitas di bidang kimia, inovasi, penguasaan materi kimia, dan sebagainya. Jadi sebetulnya pendidiknya ini kita harus hapus nih Pak, sebetulnya. Ya. Ini harus hapus karena praktisi itu termasuk pendidik, ya Pak. Nah, jadi profilnya itu mungkin kalimat di sini harus di-rewrite lagi, Pak. Jadi memiliki kreativitas dan inovasi dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran kimia, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah deskripsinya. Jadi deskripsi profil itu artinya deskripsi dari praktisi di bidang pendidikan ini. Nah, kalau kita ambil contoh yang tadi yang Bapak sampaikan, sebagai seorang lulusan sarjana teknik mesin, maka dia harus memiliki kemampuan menganalisis, mendesain, dan seterusnya, dan berkontribusi terhadap problem solving. Nah, itu sama dengan yang bagian kolom keduanya, Pak. Itu sama dengan yang kolom keduanya. Nah, kolom yang pertamanya, tadi Bapak tidak ingin menuliskannya. Ya, tidak ingin. Nah, itu sebetulnya tidak masalah, Pak. Tetapi kalau Bapak memasukkan, itu akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada calon mahasiswa. Misalnya, perannya itu akan menjadi seorang perekayasa.
Perekayasa itu luas, Pak. Engineer itu luas itu perekayasa. Atau kalau tidak perekayasa, itu bisa menjadi seorang entrepreneur misalnya. Ya, entrepreneur itu juga cukup luas, yang masing-masing memiliki kemampuan-kemampuan yang tiga itu, Pak. Kemampuan analisis, kemampuan desain, dan juga kemampuan untuk problem solving. Nah, kalau Bapak mencantumkan di kolom keduanya saja sebagai deskripsi dari profilnya, itu juga boleh, bisa, namun akan lebih jelas lagi, khususnya bagi calon mahasiswa, Pak. Nanti perannya dia akan menjadi seorang apa? Seorang engineer, seorang perekayasa, dan juga seorang entrepreneur. Artinya, dua-dua itu artinya si perekayasa dan entrepreneur ini harus memiliki kemampuan untuk mendesain, menganalisis, dan problem solving. Nah, jadi yang di sini pun juga sama, Pak. Ini ada praktisi di bidang pendidikan, ada lagi asisten peneliti, dan satu lagi ada sebagai entrepreneur. Masing-masing memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang di sini. Nah, sebagai contoh misalnya, untuk yang pertama barangkali kita perlu relate lagi, deskripsinya itu adalah mungkin ini Pak, pendidik, fasilitator pembelajaran kimianya itu dicoret dulu Pak. Nah, sampai situ dicoret dulu. Ya, itu sementara dicoret dulu. Memiliki sifat atau karakter kreatif dan inovatif dalam menggunakan ini Pak. Boleh situ memiliki kreativitas dan inovasi. Maksudnya gini, dia tuh kreatif, inovatif dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran kimia. Maksudnya begitu Pak kira-kira, ya. Dan inovasi dalam pembelajaran kimia menggunakan teknologi informasi dan seterusnya. Itu juga boleh, Pak. Jadi yang diutamakan adalah kreativitas dan inovasinya dalam pembelajaran kimia. Nah, kemudian di belakangnya ini Pak menggunakan teknologi informasi dan komunikasi gitu. Dimasukkan ke sini, Pak. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, gitu Pak. Misalkan seperti itu di rewrite-nya. Nah, jadi yang kolom kedua ini adalah kemampuan-kemampuannya yang kita rancang supaya dalam proses pembelajaran lulusan-lulusan kita itu memiliki kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kimianya. Dan ini itu ada di praktisi di bidang pendidikan. Praktisi di bidang pendidikan itu bisa bermacam-macam. Di antaranya adalah pendidik, kemudian perancang pembelajaran, komunikator, dan manajer. Nah, jadi untuk yang kedua pun, ini perancang pembelajarannya, ini kita delete dulu, Pak. Nah, gitu saja, Pak. Sampai yang. Nah, itunya di delete dulu. Nah, yang keduanya ini cukup bagus ini, memiliki kemampuan merancang atau mendesain sistem instruksional sesuai dengan teori pembelajaran dan mengembangkannya melalui riset. Nah, ini yang kedua, Pak. Yang atasnya kan memiliki keterampilan kreativitas. Yang keduanya memiliki kemampuan merancang.
Nah, kemudian yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif, secara visual, oral, dulu mampu berkomunikasi secara efektif, nah itu juga manajernya dihapus, Pak, memiliki kemampuan atau mampu mengelola dan mengembangkan. Mampu mengelola, ya. Nah, ini sudah lebih baik, Pak. Jadi ada deskripsi kemampuan-kemampuan yang kita rancang agar nanti lulusan itu dapat menjadi seorang praktisi di bidang pendidikan. Nah, kemudian berikutnya lagi, ini adalah asisten peneliti. Jadi dia harus memiliki kemampuan problem solving ya, Pak ya. Mampu memiliki, nah itu Pak. Mampu menyelesaikan permasalahan, ya. Mampu menyelesaikan permasalahan, kemudian mengemasnya dalam mulai dari pendidikan kimia sampai dengan pemecahannya. Nah, dari situ, Pak. Nah, itu sampai koma, ya betul, sampai koma, Pak. Nah, di situ, nah itu di lab, Pak. Mampu menyelesaikan permasalahan, kemudian mengemasnya dalam bentuk karya ilmiah untuk dipublikasikan. Lebih efektif kalimatnya, Prof. Boleh Bapak tambahkan lagi, kira-kira apa namanya hal-hal yang perlu tambahkan. Ya. Nah, yang itu mampu beradaptasi, tumbuh dan berkembang menjadi tenaga yang kompeten sesuai dengan kondisi sosial. Nah, ini dari sisi penulisan itu lebih bagus ya, karena kita memajukan dua hal, yaitu perannya dan juga apa namanya deskripsinya, karakteristiknya. Nah, kemudian kita lihat substansinya, Pak. Apakah Bapak memang merancang bahwa nanti lulusannya itu harus melakukan problem solving dan menghasilkan karya ilmiah untuk dipublikasikan? Ya, kalau yang melalui penelitian itu tidak masuk juga, apa kan di mata kuliah kan ada mata kuliah yang berkaitan dengan penelitian. Ya, di pilihan mata kuliah yang di pendidikan itu ada penulisan karya ilmiah. Ya. Yang sekarang yang disajikan dirancang, kami rancang itu selain ya kemampuan untuk skripsi, terus sampai skripsinya kemudian juga ada ditambahkan karyanya atau kuliah penulisan karya ilmiah.
Begini Pak, suatu karya ilmiah yang dipublikasikan itu hanya bisa dilakukan jika ya isi karya ilmiahnya memiliki suatu kebaruan. Nah, kalau tidak memiliki kebaruan, itu tidak mungkin rasanya dipublikasikan. Karena publikasi itu adalah fungsinya adalah untuk menyampaikan hal-hal baru. Jadi kalau hal-hal yang sudah pernah dilakukan dan sebagainya, itu tidak mungkin rasanya dipublikasikan, baik di jurnal nasional, apalagi di internasional. Nah, artinya ketika ada seseorang yang diminta untuk melakukan penelitian, kemudian hasilnya itu dipublikasikan, maka penelitiannya pun itu adalah penelitian yang ada nilai kebaruannya. Nah, penelitian-penelitian seperti itu tidak dilakukan di S1, Pak, tapi di S2. Oleh karena itu, maka di SNDikti, persyaratan untuk lulus S2 kan harus ada publikasi ya, Pak ya. Dan publikasi ini itu memang harus berisi kebaruan-kebaruan. Kalau seandainya Bapak memang merancang seperti itu artinya program-program di kimia itu berisi tentang riset-riset yang memiliki kebaruan-kebaruan sehingga nanti bisa dipublikasikan. Nah, itu terlalu tinggi, Pak, kalau untuk S1. Nah, kalau untuk S1 itu biasanya mereka itu diekspos kepada atmosfer penelitian, sehingga ketika dia mengikuti proses penelitian, itu dia bisa terbiasa dengan penelitian. Jadi dia tidak dirancang untuk bisa terjun melakukan penelitian. Dan penelitiannya di area-area yang cukup baru. Begitu, Pak. Jadi S1 itu memang tidak diarahkan untuk karya ilmiah saja, Pak Pepen, ya? Ya, karya ilmiah yang dipublikasikan itu tidak sampai, Pak, kalau untuk S1. Tidak, maksud saya yang kalimat saya ini cukup sampai di karya ilmiah dalam bentuk dan kemudian dalam bentuk karya ilmiah. Jadi tidak ditambahkan untuk dipublikasikan, karena tadi seperti yang disampaikan Pak Pepen, dipublikasikan itu dari tuntutan level S2 atau S3, sehingga untuk S1 ini cukup karya ilmiah saja. Dalam hal ini seperti skripsi kan itu salah satu bentuknya. Ya, jadi kalau karya ilmiah mungkin itu lebih cocok, Pak, karena bentuknya kan bisa laporan, bisa macam-macam ya, Pak ya. Nah, itu bisa lebih cocok kalau untuk karya ilmiah. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, ini bisa dituliskan lebih clear lagi dalam artian Bapak Ibu bisa memasukkan di profil itu adalah peran dari lulusan Bapak Ibu dan kemudian karakteristiknya. Nah, karakteristiknya ini itu yang ada di kolom 2, yaitu memiliki keterampilan kreativitas dan inovatif dan seterusnya. Memiliki kemampuan untuk merancang dan mendesain sistem instruksional dan seterusnya. Nah, ini adalah karakteristiknya. Nah, supaya calon mahasiswa itu menjadi jelas itu seperti ini. Ini mampu berkomunikasi secara efektif, mampu mengelola pengembangan lembaga pendidikan dan seterusnya. Itu tuh apa sih sosoknya itu, ya? Perannya itu seperti apa? Nah, Bapak perjelas di kolom 1, perannya itu diantaranya adalah sebagai praktisi pendidikan, sebagai asisten peneliti, dan sebagai wirausahawan. Nah, jadi ini sebetulnya konsumsi untuk calon-calon mahasiswa. Tapi kalau misalkan Bapak tidak mau karena memang ini sudah kesepakatan, ya boleh juga Pak, hanya mencantumkan karakteristiknya. Sosoknya tidak dicantumkan. Ini untuk memberikan penjelasan untuk yang engineering ya, prodi teknik. Begitu Pak Tri, ya saya kira ini udah cukup bagus Pak. Ya. Mau pertanyaan lagi Pak Pekan? Ya. Di fakultas ini kan ada hibah yang diberikan kepada dosen, di mana salah satu kriteria
didanai apabila penelitian dosen tersebut melibatkan kepada mahasiswa. Nah ini bisa ke ini tadi yang publikasi itu atau itu hanya tambahan saja Pak Pepen? Maaf Pak, itu agak jadi apa bijakan pimpinan untuk mendorong bagaimana mahasiswa ini terlibat dalam penelitian-penelitian yang dilakukan oleh dosen yang didanai oleh universitas, hingga ada dipersyaratkan semacam keterlibatan mahasiswa yang harus masuk dalam penelitiannya. Ya, nah itu boleh Pak, dan itu tidak salah Pak. Ya. Artinya ketika dosen-dosen mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam penelitian, itu artinya bahwa mahasiswa sejak awal itu diekspos terhadap atmosfer penelitian. Nah, perannya dia itu adalah membantu dosen dalam penelitian. Dalam hal ini, misalkan dia melakukan kalau eksperimen sebagian dari eksperimennya. Kalau seandainya katakanlah dia itu dimintain untuk mencari informasi, ya dia mencari informasi. Sehingga dengan demikian dia punya pengetahuan dan punya keterampilan. Oh, kalau mengikuti eksperimen mengikuti penelitian seperti ini, ya tahapan-tahapannya dia sudah tahu. Tetapi dia tidak melakukan sendiri. Dalam artian bahwa semua itunya itu dilakukan oleh mahasiswa, tidak seperti itu. Jadi ini memang eksposur terhadap atmosfer penelitian di S1. Itu tidak salah Pak, betul Pak, seperti itu. Ya, sudah diperoleh itu. Jadi cuma untuk memberikan keterampilan tertentu dari bagian penelitian. Ya, betul. mengumpulkan data melalui eksperimen. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, kalau tidak lagi barangkali kita bisa lanjut ya Pak Tri. Ya. Ada pertanyaan Pak dari teman yang lain, bertanya dengan profil. Oh, silakan Pak. Ya, jadi lanjut. Silakan Pak Arif, silakan Pak Arif. Terima kasih banyak Pak. Saya juga menginformasikan bahwa ada di dalam panduan akademik Pak, bahwa jika mahasiswa hasil penelitian mahasiswa dipublikasi dalam jurnal bereputasi misalnya Sinta ataupun internasional atau ikut seminar nasional, itu dibebaskan untuk ujian tutup ya, ujian skripsi Pak. Nah, apakah kira-kira di dalam profil itu tergambar di mana itu Pak? Ada memberikan kita menarasikan itu bahasa itu, karena kebijakan itu sudah diberlakukan di fakultas kita ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Jadi begini Pak, tujuan kita untuk mendidik mahasiswa S1 itu tentu berbeda dengan S2. Nah, S2 itu memang kita rancang lulusannya menjadi peneliti, kemudian pengelola lembaga riset dan sebagainya. Itu untuk yang S2. Tetapi kalau untuk sarjana itu luas, Pak. Umumnya menjadi seorang praktisi umumnya. Tetapi tidak salah juga kalau seandainya kita merancang lulusan kita supaya nantinya bisa masuk menjadi peneliti. Itu tidak salah, Pak. Tidak salah. Tetapi kemampuan penelitinya tentu berbeda dibanding dengan S2. Nah, seandainya kalau Bapak kemudian membuat suatu kebijakan bahwa mahasiswa melakukan penelitian untuk tugas akhir, kemudian hasil dari penelitian itu dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional yang terindeks oleh Sinta, itu juga tidak salah, Pak. Itu tidak salah. Namun itu artinya kualifikasi dan kemampuan yang Bapak tanamkan itu melebihi dari apa yang seharusnya untuk S1. Jadi kalau melebihi tidak masalah, Pak. Nah, apakah nanti Bapak itu bisa membuat suatu, misalkan begini, mahasiswa yang sudah publish di jurnal nasional terindeks Sinta,
itu dibebaskan dari ujian skripsi. Itu adalah kebijakan, Pak. Kebijakan dari masing-masing institusi. Atau bahkan ada juga, kalau dia sudah bisa membuat suatu paper, kemudian papernya dipublish, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi membuat skripsi. Itu juga kebijakan. Karena apa? Karena yang dipentingkan adalah apakah peran dia, apakah kemampuan dia sudah sesuai dengan apa yang sudah kita rancang atau tidak. Jadi, pada saat mahasiswa itu mengerjakan tugas akhir, ya, dia itu digembleng supaya dia mengetahui bagaimana kalau seseorang berada di dalam dunia penelitian. Kemudian setelah dia melakukan penelitian-penelitian itu, maka dia diajari bagaimana menuliskan hasil penelitiannya dalam bentuk laporan, dan laporannya itu umumnya adalah bentuknya skripsi. Dan dia harus menuliskannya dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah yang baik. Nah, sebetulnya hanya itu saja, Pak. Jadi, sebetulnya tugas akhir itu boleh tidak riset, Pak. Boleh tidak riset. Jadi, boleh hanya kajian-kajian untuk beberapa bagian tertentu dari keilmuan. Itu juga boleh. Menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dia peroleh sejak tingkat 1 sampai tingkat 3. Jadi, pengetahuan-pengetahuan dan keterampilannya itu digunakan untuk melakukan kajian-kajian itu. Dan kajiannya tidak harus sesuatu yang baru. Tapi kalau boleh tidak kajian-kajiannya sesuatu yang baru, kemudian itu dipublikasikan? Tentu boleh, Pak. Tetapi itu memang sudah melebihi persyaratan dari S1. Karena S1 itu lebih banyak ke arah bagaimana dia mampu menggunakan, mensintesakan, dan menganalisis hal-hal tertentu saja, Pak. Dia tidak harus terjun di bidang-bidang yang memiliki hal-hal baru. Nah, untuk saya berikan contoh untuk bidang teknik, Pak. Kalau kita mengajukan akreditasi ke ABET, ABET itu lembaga akreditasi basisnya Amerika di bidang engineering, teknik, maka boleh dikatakan penelitian itu diharamkan, Pak, untuk S1. Karena kemampuan lulusan S1 di bidang teknik namanya tugas akhir yang berpenelitian. Tapi itu diubah menjadi cap design. Jadi suatu desain yang dilakukan berkelompok, 2-3, yang tujuan adalah untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi, kemampuan dan juga kemampuan lain. Begitu, Pak Sam. Masih ada, Pak? Mau dipertanyakan? Mesin? Sudah tadi, Pak. Kemampuan. Ya, silakan. Baik, tadi mungkin saya mohon maaf, Pak, suara agak dengung, agak lebih besar dikit, Pak. Tes. Nah, ini lebih bagus. Baik. Makasih, Pak Ben. Saya agak didekat tentang Pak Ben tentang masalah ini capstone design ini. Jadi memang kami sekitar beberapa minggu yang lalu Lokakarya juga untuk BKKM-nya S1 Teknik Sipil bahwa katanya memang yang capstone design itu akreditasi internasional. Itu namanya di sini kalau misalnya penerapannya memang tadi Pak Ibu sampaikan berarti
jadinya ke ini ya, ke tugas akhir itu. Beberapa sudah tidak melakukan penelitian tapi capstone design. Tapi kalau saya itu masih sebagai mata kuliah penelitian, deskripsinya tetap berbasis penelitian, tetapi ada mata kuliah capstone design yang masuk di situ. Nah, mungkin ini masuk masuk dalam struktur kurikulum atau capstone design ini. Jadi untuk masing-masing kemampuan desain itu semacam tugas. Kalau kami itu ya sudah tugas yang besar, jadi sudah semua kemampuan sudah ada di situ. Mungkin itu sedikit komentar Pak. Ya Pak. Jadi tempo hari ketika kami asesor bahwa siswa-mahasiswa kami terlibat dalam penelitian dosen, penelitian dalam artian begini Pak, namanya mencari solusi-solusi metode dan sebagainya yang terbaru terhadap permasalahan. Nah, kalau di kami kan biasa begitu Pak, di kami itu. Jadi baik untuk prodi-prodi sebagainya kita arahkan akhirnya ke penelitian. Nah, namun pada saat itu dosennya mengatakan begini, dosennya asesornya, wah kalian ini melakukan apa ya istilahnya itu using itu menggunakan mahasiswa tidak padatnya. Mereka itu tidak boleh melakukan membantu penelitian dosennya. Mereka itu nantinya adalah seorang engineer. Engineer ini harus memiliki kemampuan desain, dan kemampuan itulah yang ditekankan begitu. Nah, oleh karena itu maka kami merubah tugas akhirnya tidak lagi dalam bentuk penelitian ya biasanya kalau penelitian ada publikasinya Pak ya biasanya. Nah, jadi kita berubah sejak itu. Jadi capsule design menjadi fokus utama kami. Nah, kemudian ada beberapa program studi teknik yang tidak mau itu. Tidak mampu riset buat mahasiswa-mahasiswanya. Nah, akhirnya report tersebut tidak mengajukan akreditasi ke ABET. Ya, tapi mereka mengajukan akreditasinya ke Eropa. Di Eropa itu justru mahasiswa itu diekspos ke penelitian. Itu Pak. Ya. Jadi sebetulnya akreditasi itu hati-hati Pak. Ini karena bisa jadi ini membentuk hal yang yang mengikuti mereka begitu. Ya. Nah jadi